8 karya S.R. Kusuma. Ini dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sangat kurasakan kecupan hangat di keningku, tapi karena rasa kantuk yang teramat sangat dan sulit bagiku untuk kembali membuka mata, aku tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi. Aku hanya ingin bermimpi indah malam ini. Keesokan harinya aku terbangun setelah hidungku mencium aroma wangi masakan dari arah dapur. Siapa yang masak pagi ini? Tanyaku dalam hati sembari bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah malas dan rasa kantuk yang masih melanda, aku keluar dari kamar menuju langsung ke arah dapur. Aku tersenyum melihat Dama sedang sibuk memasak sesuatu. Gayanya Mbak Chef profesional. Menyadari kehadiranku, Dama memberiku senyuman terbaiknya. Selamat siang Nyonya Raka dan Warta, samanya kemudian. Selamat siang. Batinku seketika mataku mencari-cari jam dinding. Astaga, sudah jam 9 rupanya. Bisikku dalam hati, malu. Selamat siang, kamu masak apa? Baunya sampai tercium dari kamar, kataku sambil melongokkan kepala melihat apa yang dimasak Dama. Oh ya, apakah itu yang membuatmu terbangun? Tanya Dama sambil memperhatikan wajahku yang belum sepenuhnya terlepas dari rasa kantuk. Iya, bau wangi nasi goreng membuatku lapar. Maaf, aku bangun kesiangan, kataku sambil menguap. Melihat tingkahku, Dama pun tersenyum geli. Kenapa kamu tersenyum? Tanyaku heran. Tah, kapan terakhir aku melihat kamu menguap sebebas itu? Dan kamu masih terlihat cantik. Aku kehilangan momen itu. Maksudmu? Entahlah. Terkadang aku merasa rindu dengan Aira yang dulu. Sosok Aira yang bagai bunglon. Sosok yang pandai mengubah keadaan, yang dapat mencairkan keadaan menjadi lebih hangat. Tapi mengapa kali ini terbalik? Kali ini kamu mengubah keadaan menjadi beribu pertanyaan. Tidakkah kamu bertanya pada dirimu sendiri mengapa itu terjadi? Aku diam, tidak tahu harus berkata apa. Aku sadar aku tidak mempunyai hak memaksakan kehendakku untuk menjadikan kamu seperti pertama kita bertemu. Ada hal yang salah, tapi bukankah ada hal baik yang harusnya kamu pertahankan? Dama, ada apa? Aku masih Aira yang dulu, kataku sambil menatap wajah Dama. Bingung dengan sikap Dama akhir-akhir ini terhadapku. Aku tahu Dama kecewa dengan perubahan sikapku akhir-akhir ini. Dan itu yang ia ingin coba untuk mengetahui apa yang terjadi. It's okay Aira, lupakanlah saja. Kamu sebaiknya cuci muka dulu, katanya kemudian seperti ingin mengalihkan pembicaraan. Dama, ada apa? Mengapa akhir-akhir ini sikapmu aneh? Ada apa? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Cercarku. Aira, tidak ada apa-apa, dan aku tidak senang menyembunyikan sesuatu darimu. Kamulah yang menyembunyikan sesuatu dariku. Apa kamu tidak menyadarinya? Kamu berubah, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu seperti bukan Aira yang aku kenal dulu. Kenapa? Untuk yang kesekian kali pertanyaan Dama membuat aku diam 1000 bahasa. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada Dama? Aku hanya tidak ingin membicarakan mengenai keadaan rumah tanggaku dengan orang lain, Dama sekalipun. Kamu tidak harus menjawabnya kalau memang kamu tidak ingin menjawabnya, Aira. Maaf, apabila aku terlalu mau ikut campur ke dalam urusan rumah tanggamu. Aku seharusnya tahu batasanku, kata Dama setelah melihat aku hanya diam saja. It's okay Dama, terima kasih kamu masih peduli denganku. Terima kasih selalu ada untukku. Tapi percayalah, aku dan Raka baik-baik saja. Ya, tentu saja Aira. Aku pun berharap begitu. Setidaknya kamu tahu harus kemana saat kamu membutuhkan seseorang, oke? Aku hanya menganggukkan kepala.
Baiklah, aku akan cuci muka dulu, kataku kemudian berlalu dengan perasaan berkecamuk. Belum sempat aku melangkahkan kaki, tiba-tiba handphone dalam genggamanku berbunyi. Raka, bisikku dalam hati melihat nama Raka di layar handphone. Halo Raka, sapaku kemudian riang. Hai sayang, apa kabar kamu di sana? Apakah kamu baik-baik saja? Mendengar suara Raka di ujung telepon. Aku baik-baik saja. Aku baru saja bangun tidur. Kamu sendiri? Tanyaku sembari melirik ke arah Dama. Aku baik-baik saja. Oh ya sayang, aku hanya ingin memberitahumu aku masih harus di Jakarta 2 atau 3 hari lagi karena pekerjaanku belum selesai. Apa? Bukankah kamu akan kembali besok? Tidak Aira, pekerjaanku belum selesai dan aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku harus masih di sini paling lama 3 hari lagi. Aku menghela nafas panjang, mengetahui Raka masih harus berada di Jakarta setidaknya 3 hari lagi. Entah mengapa aku merasa kecewa. Aira, suara Raka membuyarkan lamunanku. Seharusnya kamu mengajak aku pulang ke Jakarta bersamamu, bukan malah meninggalkanku di sini. Protesku dengan keputusan Raka yang memintaku tinggal di Bali bersama Dama. Sayang, ini di luar dugaanku. Ternyata pekerjaanku di sini membutuhkan waktu yang lama. Raka berusaha memberi penjelasan kepadaku. Iya, tetapi tinggal satu atap dengan pria yang bukan suamiku. Meskipun itu Dama sekalipun, membuatku merasa aneh Raka. Kataku setengah berbisik. Aku tidak ingin Dama mendengar percakapanku dengan Raka. Tapi kamu menikmatinya kan? Kamu bersenang-senang di sana. Apa maksudmu? Sayang, nikmati saja liburanmu di Bali bersama Dama. Jangan pikirkan yang lain. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bukankah kamu butuh hiburan? Aku tahu kamu sedikit tegang akhir-akhir ini. Dan aku ingin kamu bersenang-senang. Panjang lebar akan berusaha memberiku pengertian. Bersama Dama, aku lebih senang bersamamu suamiku. Itu pun kalau kamu memberiku pilihan. Dan ya, aku memang menikmati dan aku bersenang-senang. Tapi aku ingin kamulah yang bersamaku di sini. Karena kamu suamiku. Aira, apa bedanya? Meskipun aku di Jakarta bersamamu saat ini pun, aku akan tetap meninggalkanmu karena pekerjaanku yang mengharuskanku sering keluar rumah. Ujar Raka tidak mau kalah. Dan memang selalu begitu kan? Kamu nyaris tidak ada waktu untukku lagi. Potongku cepat. Ya memang tidak ada perjalanannya aku di Jakarta ataupun di Bali. Tapi setidaknya di Jakarta aku berada di rumahku sendiri sama suamiku. Aira, seharusnya kamu mengerti pekerjaanku. Sebagai seorang CEO, aku harus memastikan semua berjalan dengan baik dan lancar. Kamu tidak bisa menuntutku harus selalu ada untukmu. Aku terdiam mendengar kata-kata Raka. Seharusnya tidak seperti ini. Lalu sibuk dengan pekerjaannya, dan kemudian mengabaikan seorang istri, dan malah membiarkan istrinya bersama pria lain. Aku tahu maksud Raka baik. Ingin agar aku dapat bersenang-senang selama berada di Bali, menikmati keindahan pulau yang cantik ini. Tapi dengan membiarkan aku bersama Dama hanya berdua saja, aku rasa itu bukan keputusan yang baik. Apapun bisa terjadi di luar kendaliku dan juga Dama. Aku tidak ingin semua itu terjadi. Entah apakah ada seorang suami di belahan bumi ini yang justru memberi kesempatan pria lain meskipun itu sahabat dekat sekalipun tinggal satu atap bersama istrinya berdua saja, meskipun hanya beberapa hari. Aku tahu Dama bukan orang asing untukku maupun mereka, tapi statusku yang sudah menjadi seorang istri tetap saja aku merasa harus bisa membatasi diri. Dan ya, aku tidak ingin membawa diriku sendiri. Aku merasa nyaman dan menikmati kebersamaanku bersama Dama. Aku bisa menjadi diriku sendiri saat bersamanya. Hanya saja aku merasa sedih cara suamiku memperlakukan aku seolah-olah aku ini tidak ada harga di matanya. Ia seharusnya di sini bersamaku,
menjagaku, bukannya malah meninggalkan aku bersama pria lain. Kamu tidak pernah memberiku pilihan, Raka. Kamu selalu memutuskan apapun sendiri, tanpa persetujuan dariku sebelumnya. Gumamku sambil menahan rasa kesal dan kecewa. Oh ayolah sayang, jangan membesar masalah yang hanya sepele ini. Kalau kamu ingin pulang ke Jakarta, ya terserah kamu. Toh aku sebagai suamimu sudah berusaha membuatmu merasa senang dan bahagia dengan memberimu liburan dengan fasilitas mewah. Kamu bebas melakukan apa saja di sana, apalagi Aira. Kamu yang mengajakku ke Bali untuk menemanimu bekerja, bukan liburan, Raka. Kamu harus ingat itu. Dan kamu justru meninggalkanku di sini. Suaraku bergetar menahan rasa kesal. Aku mengira hubunganku dengan Raka akan membaik setelah aku menyetujui ajakannya ke Bali. Dan ini yang terjadi, lagi dan lagi. Hanya rasa kecewa yang aku dapatkan. Kenapa kamu tidak bisa mengerti, Aira? Tidak bisa mengerti. Aku selalu mengerti dirimu. Bahkan teramat sangat mengerti, Raka. Kamu yang tidak bisa mengerti aku. Tiba-tiba emosiku tidak dapat lagi aku kendalikan. Tidak pernah sekalipun kamu memikirkan aku, keinginanku. Semua hanya tentang kepentinganmu saja. Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba kamu sangat emosional? Aira, dengar aku. Sudahlah, Raka. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Potongku cepat. Lelah rasanya harus bertengkar dengannya untuk sesuatu yang seharusnya bisa dihindari. Oke, maafkan aku. Aku janji aku akan kembali secepatnya ya. Upaya Raka untuk menenangkan aku tidak membuahkan hasil. Aku sudah terlanjur merasa kesal kepadanya. Aku berusaha menahan air mata agar tidak luruh. Aku tidak ingin Dama melihatku menangis. Ternyata pura-pura kuat itu tidaklah mudah. Aku diam. Suasana pun hening. Aira, ya, maafkan aku. It's okay. Aku akan kembali lusa, oke? Ya baiklah, terserah kamu sajalah. Aira, apakah kamu marah? Aku hanya menghela nafas panjang. Tidak. Kenapa aku marah padamu? Jawabku dengan suara tertahan. Baiklah, aku tutup teleponnya ya. Kita akan ketemu lusa. I love you. I love you too. Selamat membaca. Terima kasih.